Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Koirunisa Frigiani kan MSI selaku dosen mata pelajaran metode penelitian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Abi Irawan Maulana bersama Aldi Firmansyah dan Dava Gibran. Kami dari kelas 175A05 Fakultas Teknik dan Informatika BSI Kaliabang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas akhir kami yang berjudul Pembelajaran Sistem Tata Surya berbasis Augmented Reality menggunakan Lens Studio dengan pendekatan simulasi dan uji fungsional. Latar belakang. Tata surya merupakan salah satu materi dasar dalam ilmu sains, khususnya astronomi. Namun pemahaman tentang sistem ini seringkali sulit karena bersifat abstrak, seperti posisi antar planet, ukuran yang relatif hingga arah rotasinya. Visualisasi konvensional seperti gambar dua dimensi atau video seringkali belum cukup untuk menggambarkan pengalaman nyata. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi melalui teknologi augmented reality yang mampu menggabungkan objek digital 3D ke dalam dunia nyata secara real time. Plafon yang kami gunakan adalah Lens Studio karena mudah diakses dan tidak memerlukan pemrograman yang kompleks dan terhubung langsung dengan aplikasi Snapchat. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan utama. Satu, bagaimana proses perencanaan media pembelajaran berbasis AR untuk sistem tata surya? Dua, apakah media yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu satu, merancang dan membangun media pembelajaran berbasis AR. Dua, menguji dan mengevaluasi efektivitas fungsional media menggunakan simulasi langsung serta kuesioner kepada pengguna. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi dari sisi praktis maupun akademis. Di antaranya, satu, memberikan referensi baru terkait pengembangan media pembelajaran berbasis AR khususnya dalam bidang astronomi. Dua, menyediakan alternatif pembelajaran sains yang lebih menarik, interaktif, dan modern. Tiga, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendidikan yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Lanjut, Dava Gibran. Terima kasih kepada Abi atas penjelasan sebelumnya. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam mendukung pengembangan media ini, kami mengacu pada beberapa sumber pustaka, yaitu yang pertama, media edukasi berbasis teknologi. Menurut Falahuddin pada tahun 2014, media digital mampu meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang bersifat abstrak. Lalu ada augmented reality atau AR dalam edukasi sains. AR memperkaya dunia nyata dengan elemen digital 3D. Azuma pada tahun 1997 dan Akacair pada tahun 2017 menyebut bahwa AR meningkatkan pemahaman dan keterlibatan belajar. Lalu Lens Studio. Menurut Wazzaroni pada tahun 2020, Lens Studio adalah platform AR dari Snap Inc. yang ramah pengguna dan cocok untuk edukasi tanpa butuh pemrograman. Lalu evaluasi user experience atau UX. Kami menggunakan pendekatan UEQ atau User Experience Questionnaire dari Laugwitz et al. Pada tahun 2008 untuk menilai kualitas media dari sisi pengguna. Lalu flowchart perancangan. Ini menunjukkan alur perancangan yang kami susun secara sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data pendukung. Dilanjutkan dengan desain konten dan objek 3D. Lalu yang ketiga, implementasi konten di Lens Studio menggunakan template image tracking. Yang keempat,
Uji awal dilakukan untuk memastikan fungsionalitas berjalan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dengan kuesioner UIQ dari pengguna. Alur ini penting agar pengembangan berjalan terstruktur dan hasil lebih maksimal. Lalu selanjutnya penggunaan aplikasi. Pada tahap ini kami mulai melakukan proses teknis. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Di antaranya mengunduh aplikasi Lens Studio di komputer melalui situs resmi Snap Inc. Lalu mengunduh aplikasi Snapchat di smartphone sebagai media tampilan AR. Lalu menyiapkan bahan marker sebagai pemicu tampilan AR, serta model 3D yang kami ambil dari situs seperti Sketchfab atau dibuat secara manual menggunakan Blender. Kemudian kami membuat proyek baru di Lens Studio dengan menggunakan template image tracking. Di sini kami menambahkan gambar target dan mengimpor model 3D ke dalam area kerja, lalu mengatur posisi dan ukuran planet sesuai dengan marker. Lalu setelah media selesai dibuat, kami melakukan uji coba. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Snapchat di smartphone, lalu arahkan ke kamera gambar marker yang sudah disiapkan. Maka model 3D planet akan muncul seolah-olah berada di dunia nyata, sesuai dengan posisi marker. Ini adalah proses visualisasi yang menjadi inti dari pengalaman AR, di mana pengguna bisa langsung melihat tata surya dalam bentuk nyata dan bisa diamati dari berbagai sudut. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Aldi. Silakan. Baik, terima kasih Dafa Gibran. Selanjutnya akan saya jelaskan evaluasi pengalaman pengguna. Kami menggunakan metode evaluasi kuesioner berbasis UIQ, diisi oleh 71 responden. Di sini ada hasil skor rata-ratanya, ada attractiveness-nya 3,29, perspicuity-nya ada 3,09, efisiensi, dependability, stimulation, and novelty. Di sini rata-rata skornya yang paling rendah adalah stimulation dan yang paling adalah attractiveness. Seluruh aspek media pembelajaran mendapat skor di atas 2,9, menunjukkan media ini memenuhi standar kenyamanan dan efektivitas, dan aspek stimulation mendapat skor terendah, yang menandakan media ini masih dapat ditingkatkan dengan memotivasi pengguna. Next. Kesimpulannya adalah media pembelajaran sistem tata surya berbasis AR berhasil dikembangkan menggunakan Lens Studio. Media ini mampu memvisualisasikan konsep tata surya secara konkret dan menyenangkan yang dapat mengubah materi abstrak menjadi pengalaman belajar nyata. Yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi pengguna, media dianggap mudah dipahami dan memberikan kesan menarik, di mana nilai tertinggi pada aspek attractiveness dan dependability. Yang keempat, AR terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna, baik untuk pelajar maupun masyarakat umum. Next. Habis. Terima kasih. Terima kasih untuk sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Udah ditutup aja nih, padahal saya belum nanya. Maaf. Gak apa-apa. Oke, kelompok 1, terima kasih presentasinya. Sekarang saya lanjut nanya ya, langsung aja biar nggak kelamaan.
Oke, yang pertama pertanyaan saya buat Mas Abi nih. Ya, Nah, kalian kan bahas soal AR untuk di tata surya ya. iya Ibu. Pembelajaran sistem tata surya berbasis AR. Nah, kenapa dari sekian banyak pembelajaran gitu ya, topik yang kalian mau ambil tuh tata surya? Padahal mungkin kalau tata surya kan bisa kaitannya sama IPA ya. Mungkin di IPA masih banyak tuh yang lain-lain kayak bahasan soal sistem pencernaan lah atau apa kayak gitu-gitu. Kenapa pada akhirnya kalian tertarik buat pilih bahasan sistem tata surya? Itu. Sesuai dengan yang latar belakang yang tadi dijelasin Bu, tata surya itu kan tidak bisa dilihat oleh mata begitu aja Bu, karena kita berada di bumi, kita nggak bisa melihat Saturnus dengan mata sendiri, kita mesti pakai teleskop dan lain sebagainya. Jadi dengan AR ini kita bisa tahu bagaimana bentuk bumi itu seperti apa, Saturnus seperti apa, cincinnya seperti apa, ada berapa banyak bulannya. Jadi pemahamannya bisa lebih mudah dimengerti oleh banyak orang seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti karena adanya keterbatasan ya kalau misalnya Ya, eh, kita lihat tata surya gitu kan kalau dengan mata sendiri, ya, pada akhirnya kalian tertarik nih buat bikin AR-nya biar makin ke gambar gitu ya. Tata surya tuh gimana sih gitu ya. Baik. benar-benar. Oke, menarik. Terima kasih Mas Abi jawabannya. Kalau gitu saya lanjut ke Mas Aldi. Ya. Oke, saya mau tanya nih. Em, Tadi itu kan salah satu yang masih paling rendah ya, yang paling rendah di hasil UIQ-nya kan ini ya, stimulation. UIQ bukan sih kalian pakainya? Ya Ibu. Ya Iya, benar. UIQ-nya kan stimulation ya yang paling rendah. Nah, Iya, Bu. kalau stimulationnya paling rendah, artinya dari AR kalian apa sih yang perlu diperbaiki atau yang jadi catatan? Atau Mungkin stimulationnya rendah itu menandakan apa gitu? stimulationnya rendah itu karena tidak ada animasi-animasi yang bisa menstimulasinya. Dia hanya aplikasi yang bisa diputar, terus ada terangan, tapi itu Bu, apa namanya, tidak ada permainannya gitu yang bisa menstimulasinya. Jadi kurang gitu, bukan tidak ada, kurang menstimulasi otak. Itu menurut saya. Oke, baik. Berarti udah 3D tapi stimulasi atau yang bergerak-bergeraknya gitu kurang gitu ya. Iya betul Bu. Oke, nah kalau kayak gitu gimana? Ada cara nggak gitu biar misalnya AR kalian itu bisa meningkatkan nilai stimulasi dari pengguna yang lihat atau bisa Mungkin lebih efektif lagi gitu, biar lebih interaktif dan menarik. Cara pengembangannya gimana kalau menurut kalian? mungkin ada update tentang yang di importnya itu image-nya gitu. Jadi nanti Gimana ditambahkan untuk beberapa fitur gitu. fitur-fitur apa contohnya? Fiturnya itu seperti kayak kuis gitu Bu. Jadi setelah ada Oh, gambar mm-mm. ini, nanti ada kuis. Setelah keterangan deskripsi tentang planet tersebut, mungkin ada kuis, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulasi otak dan pengetahuan dari siswa tersebut untuk umum juga. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Aldi jawabannya. Oke, berikutnya adalah Mas Dava ya terakhir. Iya Bu. Nah, tadi kan udah disebutkan ya platform AR yang dipakai itu kan Lens Studio ya. Kenapa kalian pakai Lens Studio nggak pakai yang lain? Kalau ada nih kelompok Cimone dia pakai Assembler apa ya tadi ya? Saya lupa. Assembler Edu ya. Iya. Nah, Assembler Studio.
Nah, kenapa kalian pakainya Lens Studio? Apa yang menyebabkan kalian akhirnya pilih Lens Studio buat bikin platform AR atau AR? Sorry. Menurut kami platform AR dari Lens Studio itu dia aplikasinya tuh ringan Bu, bisa kita jalankan mudah di laptop kita, bisa kita gampang edit-edit. Karena mudah aja atau ada kelebihan yang lain? Hmm, Siapa tahu mungkin nih desainnya kan kalian tentang tata surya kan tuh desain-desain tentang tata surya di Lens Studio nggak berbayar, gratis, jadi bisa memudahkan kalian buat bikin platform AR-nya. Atau ada kemudahan lain mungkin yang kalian dapetin kalau kalian pakai Lens Studio? itu Bu, ada juga bagian image trackingnya, jadi nggak Oke. perlu pakai barcode. Oh gitu, itu berarti bisa jadi kelebihannya si Lens Studio. Pada akhirnya kalian pilih Lens Studio buat jadi platform AR kalian. Ya, jadi kita bisa pakai Snapchat, bisa dikembangkan lagi. Oke, Oke, baik. Mungkin dari saya pertanyaannya itu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya dan atas presentasinya. Karena tadi sudah ditutup, boleh minta tolong ya ke yang berikutnya Baik, untuk dikabarin. Baik, Bu. Terima kasih Bu Iya, koordinasi. sama-sama.